Intinya pesan saya kepada sahabat Skanuta dan juga teman-teman di SMK Nurul Taqwa, bersabarlah dalam menempuh pendidikan, bersabarlah dalam belajar, bersabarlah dalam apapun yang Anda lakukan. Intinya makna sabar adalah tetap tersenyum walau ada luka yang sedang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Skanuta, selamat datang di Skanuta Podcast bersama kami Ditya Ningsih yang akan berbincang inspiratif dan juga sharing tentunya bersama orang-orang yang luar biasa. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu nih, yaitu mas-mas KKN dari Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh masnya satu persatu memperkenalkan dirinya? Jadi bernama Zamil Iwan Zainuri, bisa dipanggil Iwan. Terus saya duduk di bangku kuliah semester 7 prodi KPI, tepatnya di Fakultas Dakwah. Jadi nama saya Yogi Baktiar, bisa dipanggil Yogi. Sama seperti Iwan, kami semester 7 sekarang, dan saya saat ini jurusan pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Sobat Skanuta, kenalin, nama saya Muhammad Hasbi, bisa dipanggil Hasbi. Saya kuliah di Universitas Ibrahimi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, prodi Ilmu Hukum. Oh iya mas, dengar-dengar masnya ini dari daerah yang berbeda-beda ya? Boleh bisa ceritakan? Jadi gini ya, di Universitas Ibrahimi memang itu terkenal dengan mahasiswa yang berbagai macam daerah. Kebetulan saya berasal dari Kota Mataram, Pulau Lombok. Luar pulau ya mas? Iya. Saya sama dengan Hasbi di daerah Nusa Tenggara Barat, namun beda kabupaten. Saya dari Lombok Tengah, kalau Hasbi kan dari Mataram, saya dari Lombok Tengah. Kalau teman-teman tahu itu yang di Sirkuit Mandalika di sana semua. Buat menjadinya? Iya. Kalau saya sendiri ya sih tetangganya sampean Situbondo, Kabupaten Situbondo, tepatnya di Asam Bagus, Sekon City, seperti itu. Masih dalam laut. Ringkut Jawa. Oh iya mas, masnya ini di sini tuh mau ada tujuan apa sih dari Situbondo ke Sogbon itu mau ngapain? Atau tujuan apa gitu? Jadi kebetulan di sini kami dari Universitas Ibrahimi sedang melaksanakan KKN di sini, kuliah kerja nyata dari pihak kampus. Memang kan yang di sana kalau sudah semester 7 sudah waktunya kita melaksanakan KKN, dan pada saat ini kita KKN-nya di Kabupaten Banyuwangi. Gimana sih perasaan masnya? Kan masnya sudah KKN di sini sudah beberapa hari ya. Gimana respon masyarakat? Kan masnya itu beda-beda daerah, beda-beda jurusan juga. Boleh diceritakan? Untuk itu mungkin kesannya di awal itu kita agak kesulitan terkait bahasa. Oh beda bahasa Ya, dia. itu mungkin yang pertama. Karena beda bahasa, tapi syukurnya kita punya koordinator desa yang dari Banyuwangi. Jadinya untuk koordinasi, komunikasi itu dari teman-teman lagi. Jadi bisa saling memahami. Saling memahaminya bisa. Iya, kalau dari kami kesannya luar biasa, terlebih masyarakat di sana kan juga antusias semua, dan juga kebetulan kita punya Kordes, nama itu koordinator desa yang berasal dari Banyuwangi, sehingga nanti kalau ada yang memang masyarakat menggunakan bahasa osing kan, menggunakan bahasa osing di Banyuwangi, ya, bahasa osing. Jadi kita punya penerjem lah seperti itu, kita penerjemah, sehingga kita ya bisa berkomunikasi dengan mereka, dan juga alhamdulillah dari masyarakat dengan kedatangannya kami bisa membantu. Kan masnya itu dari Lombok ya? Iya, dari Lombok. Bahasanya Lombok itu bahasa apa sih mas? Boleh tahu kalau boleh Iya, tahu? kalau dari Lombok itu pakai bahasa Sasak gitu kan. Nah jadi contohnya seperti kalau kita mau kemana, kalau bahasa Lombok atau bahasa Sasak itu biak lain kan, ya beda banget sama bahasa Osing. Ya kalau Osing kan Arab Nangdai. Arab Ningdai gitu kan.
Mungkin gitu Bang. Kalau masnya kan masih dari Jawa ini. Kalau Gimana? saya sama saja sih sama mereka, tapi latar belakangnya itu beda jauh. Saya ini kan dari daerah Situbondo yang cenderung panas, sementara di sini Banyuwangi kontras sama daerah-daerah dingin. Pertama kali saya datang ke sini, ini dari segi kesehatan saya itu sudah setiap malam kedinginan, sulit, itu pertama. Tapi untuk respon masyarakat ini alhamdulillah baik. Untuk konsumsi, untuk makanan, logistik lah itu lancar untuk peserta KKN di Desa Balak Uskokan. Kita nggak susah. Gak susah, alhamdulillah. Bisa aja. Kalau bahasanya Wis, beda jauh. Saya walaupun daerah Jawa, saya tetap tak bisa Jawa saya karena memiliki keturunan Madura. bahasa Madura. Madura. Contoh bahasa Madura gimana Mas? Kalau tadi ini Mbak Lain itu mau kemana? Bahasa masingnya Ningdai. Ningdai. Saya Maduranya mana kama Beda jauh sekali. Jauh. Beda banget ya. Jauh sekali. Beda jauh. Itu saja mungkin sih. Baru pertama kali kita sudah pernah kesini Mas ya? Kan mungkin ini perdana ke Banyuwangi atau gimana ya? Kalau sih saya sendiri sudah 2 kali. Yang pertama itu kemarin diundang Hadra. Saya ikut Hadra lah sebentar. Mas Hadra ya? Hadra. Ayo. Tebanjari di Kalipuro, tepatnya di dekat apa itu namanya? Pelabuhan pertama. Yang kedua kami itu reuni OSIS SMA Kapanari di daerah Gelaga. Daerah Gelaga. Dan ini yang ketiga. Dan insya Allah dalam akhir-akhir ini setelah KKN, insya Allah saya juga ngambil PPL di daerah Banyuwangi, tepatnya di Banyuwangi TV insya Allah. Ini yang keluar Jawa. Jadi kami yang dari Lombok, sebenarnya kalau kita menyeberang kan pasti harus ke Banyuwangi kan, ya dari Lombok pasti ke Banyuwangi. Tapi untuk kesannya seperti ini pertama kali kami berbaur dengan masyarakat. Kalau hanya sekedar lewat, kita sering sekali kalau lewat, sekedar lewat. Soalnya kan kalau mau ke Situbondo kan harus lewat di Banyuwangi dulu seperti itu. Untuk kami mungkin Banyuwangi ini pertama kali gitu. Untuk berbaur maupun melihat sekitar yang ada di Banyuwangi itu pertama kali. Intinya kesannya itu ini kesan baru gitu. Baru banget nih, Perdana perdana. gitu. Oke kan Masnya sudah beberapa hari nih di sini nih. Tujuannya Masnya kakak ini tuh apa sih? Terus Masnya kan ada salah satu nih di SMK Nurul Taqwa, program-program yang sudah diterapkan atau dilaksanakan di SMK Nurul Taqwa ataupun tempat daerah-daerah yang lainnya apa aja sih? Boleh diceritakan atau gimana? Untuk tujuan sebenarnya ada beberapa hal yang memang perlu kita perbaiki ya, dalam artian kita di sini untuk belajar bermasyarakat sehingga kita menyesuaikan apa yang ada di masyarakat seperti itu. Dan juga program unggulannya itu ya mungkin pendampingan UMKM sama Jual-jual gitu, usaha-usaha. jual usaha seperti itu. Itu yang saya ketahui seperti itu dari podcast. Jadi KKN ini kan kita datang ke sini bukan untuk mengajar sebenarnya. Kita di sini untuk bermasyarakat dan juga kita belajar bermasyarakat. Bagaimana cara orang bermasyarakat, terlebih kekurangan yang ada di masyarakat itu seperti apa. Nah, jadi di KKN ini kita sudah mempunyai program. Di antara program itu ada yang bidang sosial, ada yang bidang pendidikan, bidang keagamaan, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Sesuai jurusan masing-masing. Nah, nanti untuk program-program yang itu nanti sebagai koordinator itu yang sesuai dengan jurusannya. Misalkan contohnya seperti saya kan jurusan pendidikan, berarti saya menjadi koordinator pendidikan. Nah, sehingga kami dari koordinator pendidikan itu menyarankan teman-teman untuk bisa melaksanakan KBM di Nurul Taqwa ini. Nah, kenapa kita memilih di Nurul Taqwa? Karena kebetulan pengasuhnya di sini kan benar-benar alumni dari pondok kami di sana, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'i Sukoharjo, sehingga untuk mengkoordinasikan, mengonsultasikan itu lebih mudah. Nah, dan juga ada memang beberapa kegiatan-kegiatan sosial seperti bakti sosial, kemudian berbaur dengan masyarakat dan sebagainya. Dan juga dari bidang keagamaan kita memprogramkan seperti kita jadwalkan untuk teman-teman untuk azan di masjid, kemudian menjadi imam sholat dan juga khotib dan juga ceramah agama di sana.
Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ya sama sih, tapi yang paling apa ya, yang paling urgent lah di masyarakat itu praktek langsung biasanya. Kayak kapan hari kemarin kita itu peserta KKN disuruh untuk memandikan jenazah Langsung Langsung asli. jenazah. Jenazah asli gak bernyawa manusia. Yang biasanya di pondok itu kita diharuskan untuk belajar tayyizul mayit dengan mayit yang memang mayit teman kita masih hidup. Tapi kalau di sini langsung orang meninggal. langsung kita itu ya agak grogi, takut gitu ya, langsung Takut digentayangin nih. takut digentayangin. Nggak pernah tidur katanya. Terus yang paling diutamakan dari pemerintahan desa itu kita sebagai peserta KKN harus bisa membantu apa namanya ya, mensukseskan apa istilahnya KTP online kayak Iya. Smart kampung. smart kampung, itu yang paling utama. Insya Allah kita akan laksanakan, entah itu beberapa hari atau dalam berjalan. waktu ini sudah berjalan, Sudah berjalan. entah itu Biasa sedikit. sekali. Yes. Itu aja mungkin. Oh iya, Mas Yogi ya, yang tadi koordinator di bidang pendidikan. Iya, betul. Apa saja sih Mas program-program yang sudah dilaksanakan khususnya di SMK Nurul Taqwa? Silakan. Jadi sebagai koordinator pendidikan tentu kita akan melaksanakan salah satunya adalah KBM di Nurul Taqwa ini. Setelah itu teman-teman nanti yang bertugas di Nurul Taqwa ini bisa dikatakan kita di sana berperan multifungsi seperti itu. Bukan hanya di kegiatan belajar mengajar saja, akan tapi kita bisa membantu dari guru-guru yang sekiranya membutuhkan tenaga kita. Seperti kemarin teman-teman kita ada yang yang bertugas di lab, kemudian ada yang bertugas di TU, kemudian sedang membuat untuk kantong buku di perpustakaan. Jadi teman-teman di sini bukan hanya KBM saja, tapi siap dipakai untuk hal apapun di Nurul Taqwa itu sendiri. Boleh tahu Mas gimana rasanya atau respon dari guru-guru ataupun siswa-siswi di SMK Nurul Taqwa? Ya, alhamdulillah dari guru direspon baik, dan juga dari guru yang ada di Nurul Taqwa ini bisa membantu mereka dalam artian kan banyak nih jam pelajaran ya, ada yang dari jam pertama sampai pulang, sehingga kan guru di sana kan kecapean, sehingga nanti kami dari pihak KKN, teman-teman KKN bisa membantu untuk meringankan beban dari guru-guru yang ada di sana. Dan juga dari respon siswa ketika kami masuk di sana, alhamdulillah teman-teman antusias ketika pembelajaran, yang sekiranya biasanya ketika guru-guru mengajar itu ada yang tidur, tapi alhamdulillah ketika kami datang, ya mereka tetap semangat. Kita tetap memberikan sebuah motivasi kepada Mungkin mereka. karena yang ngajar ganteng-ganteng. Iya, mungkin bisa jadi seperti Semangat itu. ya siswa-siswinya. Oh iya Mas, apa sih yang sudah didapatkan setelah melakukan KKN di SMK Nurul Taqwa? Jadi terkait masalah yang kami dapatkan di SMK Nurul Taqwa ini sangat banyak sekali, bahkan ini sangat berharga sekali bagi kami, terlebih kami yang jurusan pendidikan, karena nanti kan ketika kami sudah wisuda pasti akan sebagai guru seperti itu. Jadi sebelum kami mengajar sebagai guru, kita mendapatkan pengalaman, oh begini loh cara orang ngajar seperti itu. Kita bisa mempraktekkan sebelum kita menjadi guru beneran seperti itu. Jadi itu pengalaman yang sangat berharga bagi kami untuk terlebih kita istilahnya kita ancang-ancang terlebih dahulu sebelum kita memang nanti menjadi seorang guru. Belajar dulu jadi guru sebelum menjadi guru beneran. Kita belajar menjadi guru sebelum kita menjadi guru. Ya, guru-guruan lah seperti itu. Guru-guruan. Amin amin amin. Oh ya Mas, nantinya kan Mas setelah lulus kuliah di Universitas Ibrani, Masnya mau lanjut kuliah lagi atau langsung terjun ke dunia kerja? Kalau dari saya pribadi setelah lulus S1, karena keinginan dari orang tua dan juga keinginan diri saya sendiri, insya Allah saya akan melanjutkan S2 seperti itu. Nah, setelah lulus S2 baru saya mencari pekerjaan. Oh, nggak mencari jodoh? Enggak, untuk jodoh mungkin belakangan seperti itu. Jadi kita harus ada pekerjaan, setelah ada pekerjaan baru kita mengumpulkan istilahnya kita mengumpulkan mahar untuk nikah. Nikah. Ya.
para pejuang mahal. Ya, pejuang mahar lah Pejuang seperti itu. Ketika sudah lulus S2 kita bekerja, kita sebagai pejuang mahar misalnya. Oh ya mas, kan mau nyari yang jodoh itu di mana mas? Di daerah Lombok atau daerah sini? Iya, kalau masalah jodoh sih kan kita udah tahu kan jodoh itu kan di mana. Tapi untuk saat ini masih belum ada pandangan sih, karena juga di Lombok itu banyak juga orang-orang cantik. Terlebih di Banyuwangi ketika saya melihat kayak nggak ada yang gagal produk seperti itu. Cantik-cantik semua. Ya bahkan teman-teman saya ini mungkin sudah ada, sudah apa? Ya sudah ada pandangan untuk menjadi orang sini seperti itu. Tapi kalau dari saya pribadi masih belum. Iya masih belum. Masih belum. Iya masih belum. Mungkin dari teman-teman ini mungkin sudah ada. Mungkin Mas Hasbi ada Gimana? pandangan-pandangan? Kalau pandangan sih saya akui orang sini tuh cantik-cantik orangnya. Tapi untuk jodoh nggak tahu lah ya. Entah itu jodoh saya di Lombok apa di mana gitu. Untuk itu sih good. Ayu. Ayu yang cantik. Ayo. Apa Mungkin- ini? Apa ini? Katanya kan sudah ada tunangan. Pandangan. Kalau pandangan sih banyak. Banyak banget. Karena yang saya lihat tuh good looking semua. Iya. Sementara Lucky. saya ini nggak good rekening. Jadi kesenjangannya itu masih jauh. Jadi saya nggak mau mikirin itu dulu. Saya fokus pendidikan, saya fokus untuk bisa membangun martabat keluarga. Nanti kalau saya sukses bekerja keras, insya Allah apapun yang kita mau kita dapatkan. Itu saja mungkin yang saya. Tapi masnya mau cari istri di sini apa di S bagus saja? Saya pernah dapat ramalan dari saya cerita dikit ya. Dari keluarga saya itu di daerah Situbondo. Itu dari keluarga saya sendiri itu ada mbah namanya. Dia tuh bilang ke saya pada waktu kecil, ini akan jadi orang di timur. Maksudnya dia akan jadi orang timur, entah itu timur mana. Kan timur ini kan? Iya, Banyuwangi berarti sudah. Iya. Ada ya? Oh, iya. Mungkin Banyuwangi, mungkin. Amin aja. Timur Leste. Timur Leste. Tapi Allah Apa a'lam. yang itu? Allah a'lam, saya nggak tahu. Saya juga gak mau percaya, tapi gimana? Itu dari keluarga saya, tapi saya cuma kita kembali ke statement awal saya, prinsip hidup saya itu aja. Oh ya masnya mau kan lulus kuliah nih langsung S1, apa kayak masnya tadi lanjut Oh. sekolah apa langsung nikah? Kalau di adat Situbondo, mereka itu kebanyakan itu nikah muda. Masnya Untuk juga di mau daerah nikah muda? situ. Tapi karena saya gak mau seperti, bukan gak mau sih ya, kata bapak saya, nak kamu jangan seperti saya. Itu yang jadi motivasi saya. Jadi orang-orang dulu itu masih terjebak dengan mindset seperti itu. Jadi teman saya banyak yang sudah menikah, akhirnya sulit dalam mencari kerja. Padahal ada yang mengatakan semakin kamu cepat menikah, insya Allah rezeki ada. Tapi itu kemungkinannya kecil. Saya pengen yang kemungkinan yang pasti, itu aja. Secara realitas. Secara realita. Jadi saya bekerja, saya tapi mau insya Allah mau lanjutin di Malang. S2-nya. S2-nya ngambil komunikasi juga. Itu aja. Kalau masnya apakah sudah ada pandangan-pandangan di Banyuwangi di sini? Oh banyak. Banyak sekali ya. Apalagi yang dikarenakan. Kayak karnaval kemarin ya? Kayaknya AKL itu. Ah, Iya. AKL Dan yang AKL mana? satu itu? Yang mana? Sudah ada pandangan. Kayaknya mau jadi orang sini. Iya sih. Untuk itu kan tadi sudah dijawab ya. Untuk masalah untuk itu pernah saya minta ke orang tua juga, Bu, saya cari mantu ya. Bu, saya cari mantu ya. Dari mantu di Banyuwangi. Iya, nggak tahu lah. Tapi ibu bilang jangan dulu nak, biar kamu S2 aja dulu. Nanti kalau masalah cewek itu Berarti mas gampang. masnya ini lanjut S2 ya insya Allah. Amin. Nanti Amin. S2 insya Allah. Makanya ya mungkin saya manut orang tua aja. Nanti masalah jodoh-jodoh urusan belakangan ya. Gampang. Yang penting good rekening biar dapat good Iya. looking ya. Yes, bener. Iya iya. Karena semua cewek itu butuh modal. Iya. Iya. Uang. Kosmetiknya aja berapa ratus? Ya. Cukup air wudhu saja. Oh, Mas, belum kita terlalu jauh nih ya pembahasannya. Kita lanjut ke
topik awal tadi ya. Oh yang masnya ini tadi apa mas? Kagak Ambil makan. Program Sebagai kalau koordinator yang KKN. KKN. Oh iya, kebetulan di KKN ini saya ditugaskan untuk menjadi koordinator keagamaan. Agama. Ikut anu apa? Mayit. Mayit tadi. Berdua. Iya, untuk itu saya sama Mas Iwan waktu mandiin mayit dan segala hal yang memang kita sudah siapkan sih sebelumnya itu kita sudah siapkan. Namun di praktek waktu itu lucu juga sih. Saya cuman apa ya? Cuman jadi pegang air. Cuman jadi pegang air yang mandiin yang ini. Gitu. Jadinya ya di satu sisi bersyukur juga sih. Baru pertama kali mandiin jenazah ya? Iya, pertama kali sumpah. Katanya Iwan itu sampai nggak bisa tidur loh. Takut gimana ya? Iya. Trauma langsung. Trauma. Iya. Tapi indah lah, bismillah. Mm. Kalau ada lagi, Mas Iwannya dalam studi apa? kalau saya di KKN Posko ini, saya bertepatan menjadi koordinator bagian sosial ya. Jadi kapan hari kita sudah berkoordinasi sama tuan rumah, sudah komunikasi enak. Setelah itu teman-teman itu kan kita ini momennya momen-momen Agustus. Nah kapan hari juga kami diajak untuk nimbrung buat pagar, buat gapura itu, gapura di desa Tampak Bayan. Itu kami KKN itu juga ikut nimbrung di sana. Langsung terjun gitu Iya. ya. Terus juga pembuatan tank pada saat karnaval, Tampak Bayan juga ikut nimbrung seperti itu. Jadi untuk kegiatan kemasyarakatan, insya Allah dari KKN itu siap. Jadi sampai bilang, Pak, kapanpun sampean minta, insya Allah KKN siap bantu seperti itu. Jadi dari warga ataupun tuan rumah itu merasa senang, merasa insya Allah ya, perkiraan saya kalau nanti KKN ada di situ iya positif banget ya. positif banget. Takutnya nanti yang jadi kepikiran saya ketika kita pulang ke Sukorejo, takutnya di sana merasa kehilangan seperti itu. Jadi adalah yang bilang, Pak gimana kalau KKN ditambah 1 bulan lagi? Jangan ngawur gitu katanya. Itu aja. Oh iya mas, kurang berapa hari sih di sini? Kita sudah 30 lebih ya. Iya. 10 hari. Tinggal lagi. 10 10 hari lagi. Deket banget sih habis ini. Bapak ini sih, Perpisahan bapak ini. ini. Bye Banyuwangi, insya Allah bulan-bulan ini insya Allah saya datang lagi ke Banyuwangi di Banyuwangi FIFA insya Allah. Jangan lupa mampir ke SMK Nurul SMK Taqwa ya. Nurul Taqwa, bismillah. Jangan sampai lupa ya mas ya. Saya sampaikan salam dari Sukorejo. Oh iya mas, kebetulan sekali nih mas Nye. Mas Manya ini pas KKN pas di bulan Agustus banyak sekali kan ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bulan Agustus ini. Apakah masnya ikut serta dalam kegiatan itu, apa yang mas dibantu gitu? Boleh cerita? Kalau saya mau menjelaskan yang di desa biar teman-teman nanti yang menjelaskan di SMKG. Jadi kalau di desa itu kan teman-teman juga ikut nimbrung lah, ikut serta dalam apa istilahnya ya, membantu. Nah dari desa, dari pihak desa menganjurkan untuk kita peserta KKN untuk itu jadi juri. Jadi juri, ya juri karnaval 4-4-nya. Setelah ditanyakan ke tuan rumah, nih jangan, soalnya iya banget, baru datang sangat dipercayai lah, percayai. Terus KKN nggak sanggup kalau 4-4, jadi cuma bisa delegasi 2 orang untuk jadi juri, karena sebagian besarnya itu ikut lomba karnaval tingkat desa Sabala. Nah kebetulan kami juga kan jadi juri, saya sama teman saya asli Banyuwangi namanya Jon. Berapa orang sih mas kalau boleh tahu yang KKN di Oh, ini? 11 orang. 11 orang. Cuma 1 orang yang asli Banyuwangi, Jurang-Jeruk. Terus untuk nih ada kejadian nih, sedikit cerita ya. Saya kan kemarin ya privasi tapi tidak apa-apa lah ya. Ya silakan, nggak apa terbuka di sini. Ini saya jadi juri. Jadi juri, saya kan sudah menilai apa yang sudah di kriteria itu. Kayak seperti Bhinneka Tunggal Ika, pokoknya ada 4 poin. Nah juga ada salah satu yang protes. Protes kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya saya gak sebutin, tapi Ceritain protes saja. itu gini, kenapa kok saya ini gak dapat nomor, padahal saya sudah mengeluarkan semua anak murid saya. Kita dipanggil juri-juri dua-duanya itu, 3-3-nya bahkan dipanggil.
akhirnya dipanggil cuma gara-gara singkat cerita dijelaskanlah sama kami karena Pak, kriteria di sini itu tidak ada penilaian untuk jumlah sebagai nilai bonus, tapi Bhinneka Tunggal Ika, lokal, adat lokal, terus kayak itu dan semacamnya. Tapi dia ngotot. Saya bilang lagi, Pak, sampai ini semua sudah bagus, semua persertakan apa di desa Bala ini semua bagus, tapi pasti ada sedikit kekurangan dari bagusnya itu. Pasti ada kekurangan, tidak ada yang sempurna. Mungkin setelah itu ada polisi, ada tentara yang datang membantu kami. Setelah dibicarakan, didiskusikan, akhirnya tetap fix keputusan juri itu merupakan keputusan yang tak dapat diubah. Itu yang mungkin masuk dari kesannya di salah satu juri karena kalau kita sudah terjun ke masyarakat itu kadang-kadang ada respon positif, respon negatif. Harus hati-hati aja. Kalau misalnya setelah takwa, jadi ketika prosesi 17 Agustus ini acara kan banyak sekali seperti itu. Terlebih kami yang ada bertugas di Nurut Takwa, ya alhamdulillah kami juga ikut nimbrung di sana. Terlebih ketika Nurut Takwa mengikuti lomba seperti lomba karnaval, kemudian gerak jalan dan sebagainya, ya kita ikut nimbrung di sana. Ya pada saat itu ketika di karnaval, pada saat itu kebetulan kami bagian dokumentasinya untuk SMK Nurut Takwa. Jadi semua semua yang ditampilkan oleh Nurut Takwa itu kami dokumentasikan ya, hasil KKN supaya ada kenang-kenangan juga lah dari mungkin juga itu dari kami yang di Nurut Takwa. Mungkin tambahan mungkin dari teman kami. Soalnya kan kita beda tugas seperti itu kan. Saya bagian dokumentasi, teman-teman mungkin ada beda-beda tugas. Untuk saya itu kemarin kebetulan ya. Waktu itu sebenarnya nggak tahu ya mau bagian di mana awalnya, tapi ikut karena kita datang itu memang karena disuruh pertama. Tapi setelah sampai situ kayaknya bagian konsumsi ini butuh bantuan seperti itu. Jadinya kita tugas kita itu nanti menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sana. Ya jadinya saya sama Iwan itu waktu itu jadi tugas konsumsi untuk yang digandrung sama kebo-keboan. Ya, untuk digandrung sama kebo-keboan. Tapi nggak ada kendala-kendala kan setelah saat melakukan tugas-tugas ini? Hujan. Nggak ada ya. Nggak ada hujan. Cuman ya ini sedikit. Ya, cuaca. Oh iya Mas, kan di Banyuwangi ini kan terkenal dengan mistisan gitu. Apalagi kemarin kan ada habis film-film KKN di Desa Penari gitu. Apakah Mas tidak pernah merasakan hal mistis di sini? Jadi terkait masalah hal mistis, ketika kami KKN di sini, awalnya sebelum kami ke sini itu sempat searching. Ya sempat cari di Google Map itu Kecamatan Songgon itu. Setelah kami cari, ternyata Desa Penari yang pernah kami tonton itu, KKN di Desa Penari itu ternyata sama satu kecamatan dengan tempat kami itu, sehingga kami ketika ingin ke sana itu masih panik di sana. Apalagi Mas datang ke Desa Bala, terlebih bencana gitu. Ya terlebih ketika kami mendapat posko itu di Desa Bala, langsung teman-teman itu ada yang ini bulu ini udah naik, yang langsung merinding pas mau kesini. Allah semoga tidak seperti film yang di Desa Penari itu. Terlebih yang saya takutkan itu kan namanya kan Desa Bala. Yang saya takutkan apakah sering terjadi bala di desa itu, ya bencana-bencana dan sebagainya. Akhirnya kami dari teman-teman itu agak takut lah untuk sana. Ya, tapi ketika sudah nyampe di sana ternyata tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ternyata bertolak belakang dengan cerita yang di film KKN sebenarnya. Ternyata orang-orang di sana orang baik-baik semua. Tidak ada untuk hal mistis itu, kami tidak pernah kejadian tidak pernah. Setelah mandiin jenazah, gimana ada kejadian-kejadian? Banyak. Kalau saya sih jujur aja ya, saya kan senang lihat film. Pas waktu itu saya ngeliat KKN Desa Penari itu salah satu adegannya, kalau teluh itu dijatuhkan oleh si penyantet, itu pasti ciri-cirinya pada malam hari itu ada bunyi gluduk gitu. Saya pernah dengerin. Nah, pernah dengerin saya.
pernah dengerin, itu juga di daerah kamar belakang saya sendirian, dan itu saya posisinya lagi nyantai, tidur sudah, gak tidur sih ya, sudah malam, nyantai-nyantai aja, menikmati malam lah ya. Tiba-tiba bunyi itu ada, duduk, Nggak merinding gitu. wah merinding, apalagi kapan hari saya sudah mandiin lagi. Teringat ke sana. Coba bayangkan, Dengerin suara langsung duduk. coba bayangkan kita sudah mandiin mayit, Orang meninggal, kaku beda kan. alam wis. Terus malam harinya kita keingat sama kejadian teluk darah yang saya tidak bisa bayangkan. Terus saya langsung lari. Oh, pacar kami malam itu yang lari ke Iya. teman-teman nongkrong-nongkrong di sana itu. Bukan itu, ada juga kejadian yang teman-teman memang iseng. Oh, Jadi ada teman saya iseng, memang tahu dia juga penakut. Terus dibuatlah kayak bantal-bantalan, dikasih pocong-pocongan gitu. Awalnya ngiranya itu mbah-mbah yang lagi tidur. Lari semua, apa itu ternyata bantal yang ternyata. Tapi itu yang paling masih saya bunyi-bunyian itu setiap malam. Masih ya, semua jelas. Dan juga kapan hari ini saya kayak dapat firasat-firasat tidak enak ya. Setiap saya tidur, Ini mas, aku malam Jumat mungkin Aduh. ketemu mas. jangan dah. Malam Jumat. Nanti tidur bareng aja ya. Saya tadi malam dapat 2 malam yang lalu saya kan tidur. Posisi saya tidur di lantai kan, biasa santri di Sukoharjo itu tidur di lantai biasa. Saat itu tidur di lantai biasa, jadi langsung terlelap. Tiba-tiba ada bunyi teriak. Teman saya itu teriak, kenapa? Dia teriak, kenapa? Itu di dekat kepala kamu ada kalajengking, ternyata benar ada kalajengking. Lumayan gede sih, lumayan gede. Langsung dibunuh, langsung dimatiin. Terus dapat 2 hari nanti malamnya, ketika konser di Desa Balak, saya juga ketemu sama kalajengking itu yang sudah dimati. Tidak tahu kalajengking beda, dekat kaki saya. Oh, hampir. berbicara. Kan kalau di desa itu kan di bilang KKN kan ada korbannya. Mungkin mas Yus juga pernah jadi Ih, korban. janganlah, nauzubillah. Jangan Target. jangan. Ada istilah dari keluarga saya, mangkat bungkol mulai bungkol. Artinya berangkat utuh, pulang utuh. Jangan sampai ada anggota tubuh saya hilang satu. Itu aja. Oh punya ayah habis gitu. Mungkin kalau untuk saya ya waktu itu khawatir juga sih di Banyuwangi, karena biasanya ya terkenal Banyuwangi ya Kalau mistis. di Lombok ada juga sih nggak sih? Ada. Kalau di Lombok ada sih yang kayak gitu, tapi ya gimana ya, karena mungkin kita satu frekuensi gitu, jadinya nggak terlalu khawatir gitu. Kalau di sini kan kita berlabuh ke daerah orang, tentu tata krama, sopan santun itu harus kita benar-benar jaga. Pernah waktu itu saya di desa Seberang, di desa Seberang, dan ketemu banyak orang, cowok cewek semuanya ketemu di sana, sama orang tua, sama orang muda gitu kan, dan spontan saja saya langsung akrab gitu sama orang ini, ngomong-ngomong sampai apa ya, terbahak-bahak gitu, saking lucunya waktu itu. Kayak sudah kenal lama gitu. Kayak sudah kenal lama, padahal waktu itu yang kenal gitu, dan kita kenal waktu itu. Dan setelah kita berbahak-bahak dan semacamnya, saya pulang malam itu saya pulang dan tidur. Pas saya tidur itu kok saya mimpi di atap ular gitu. Langsung saya bangun, spontan saya bangun. Tapi saya berfirasat, karena pernah ada ustadz saya juga di pondok kemarin bilang itu pernah mimpi yang kayak gitulah, tapi dia berfirasat bahwa Allah nggak akan terjadi apa-apa seperti itu. Makanya saya ikuti ustadz saya itu, dan alhamdulillah nggak terjadi apa-apa seperti itu saja. Oh iya mas, masnya tuh nggak pernah ngulik-ngulik tentang Banyuwangi sini nggak? Jalan-jalan dulu gitu. Apakah Kalau untuk itu mungkin kita di posko aja kayaknya. posko? Cuman kita ngulik-nguliknya mungkin ya sekitar desa inilah, entah itu di SMK, entah itu di waktu karnaval, mungkin kita lihat-lihat orang-orang banyak dan semacamnya. Kalau untuk jalan-jalan itu Belum. Oh iya mas, terkait di desa Penan tadi, masnya percaya nggak sih kalau itu ada di Banyuwangi? ya memang sempat sih sempat lihat dia
untuk Desa Penari itu ada di Banyuwangi. Jadi namun dari film memang kelihatan serem banget. Sama-sama ngerjain KKN juga. Iya, seperti itu. Terpikir ke sana, terpikir ke filmnya itu yang kejadian yang sangat menakutkan sekali. Tapi ketika kami mencari tahu, menggali tentang Desa Penari itu ternyata apa namanya tidak seserem itu. Memang di sana di Desa Penari itu katanya tuan rumah saya di sana memang banyak apa namanya seperti gapura, tempat tempat di sana. Sekarang saya dengar juga dijadikan wisata. Saya dengar tapi belum ke sana sih. Mungkin suatu saat tujuan ke sana? Ya, mungkin suatu saat nanti kalau ada kesempatan mungkin bisa ke sana. Solusi lebih baik pas KKN dulu Iya. Takutnya serem gitu. Mungkin di luar KKN Iya, ketika di luar KKN. sudah selesai KKN kita sudah liburan mungkin kita bisa berkunjung ke sana untuk mencari pengalaman. Memang apakah benar sih yang di film dengan realitanya ada itu apakah sama atau tidak? Mas, mungkin mas ada yang versi lain gitu. Ya, kalau saya sendiri sih nggak terlalu gimana ya, kan itu banyak versi. Ada yang bilang dari Banyuwangi, dan dengar-dengar juga ada yang bilang dari Jawa Tengah. Dan memang walaupun dari daerah Banyuwangi ini ikonnya saja ini sudah lambang orang yang menari, tapi itu bukan menjadi patokan, Mas. Bukan jadi patokan. Kan sudah jelas di sana mulai dari nama daerahnya sudah disamarkan. Masa kita mau klaim bahwasanya Banyuwangi ini kota kayak ini? Jangan gampang mengambil kesimpulan. Jadi yang penting dari saya yang kita lakukan apa yang kita lakukan itu harus benar, jangan sampai melenceng. Karena ada yang bilang ittaqillah haitsu kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Jadi itu mungkin yang perlu ditekankan dalam kegiatan KKN kali ini dari peserta yang ada khususnya di Banyuwangi. Itu saja. Yang ini kita menaati aturan, jangan sampai neka-neko lah, apalagi sampai syariat agama itu dilanggar. Alhamdulillah, jangan sampai itu, karena kita membawa dua alma mater, kita membawa dua lambang. Yang pertama lambang universitas kita, terus yang kedua lambang pondok pesantren. Ini yang penting, bukan hanya seandainya kita melakukan, alhamdulillah kita melakukan yang melenceng dari syariat. Yang malu nih dua, yang pertama itu guru kita, yang kedua ini guru spiritualitas kita, Murabbi Ruhina. Dan kalau beliau sakit hati, alhamdulillah kita tidak mendapatkan barokah dari beliau. Jangan sampai mungkin. Kalau untuk saya mungkin kalau kita melihat dari ikonnya mungkin ya terpilih ke Banyuwangi Bang ya. Tapi di satu sisi sih khawatir juga kalau seandainya itu memang terjadi di Banyuwangi seperti itu. Namun saya tetap berpegang teguh apa katanya. Saya juga punya kenalan ya sama orang Banyuwangi. Orangnya lumayan tua lah, om lah gitu. Saya kirain cewek. Nah, om gitu kan. Ya saya nggak sebutin namanya aja, karena ini dipublikasikan. Dan ketika saya sekali kumpul itu, saya pasti nanya tentang Banyuwangi, saya pasti nanya tentang orang-orang yang di Banyuwangi, dan itu pun saya dikasih tahu, oh kalau orang-orang Banyuwangi kayak gini, rasanya kayak gini. Tapi nggak usah khawatir wes, dia bilang gitu. Intinya kamu dimanapun kamu berada, yang penting kamu satu, pasti kamu diterima dengan baik. Satu, seperti itu nasihatnya sih. Mungkin hanya itu sih. Banyak versi. Banyak banget ya versi-versi yang sangat berbeda-beda. Intinya jangan cepat mengambil kesimpulan. Oke Mas, sebelum penutupan nih, apakah ada pesan dan kesan nih untuk Sobat Sukanuta yang ada di rumah ini? Ya, kesan saya berada di Banyuwangi ini banyak sekali. Mulai dari desanya yang indah, desanya yang asri, masyarakat yang ramah, welcome terhadap kita, dan orang-orangnya ya sangat-sangat wah gitu. Tidak usah lah saya menuliskan dalam sebuah tulisan. Intinya pesan saya kepada sahabat Sukanuta dan juga teman-teman di SMK Nurul Taqwa, bersabarlah
dalam menempuh pendidikan, bersabarlah dalam belajar, bersabarlah dalam apapun yang Anda lakukan. Intinya makna sabar adalah tetap tersenyum walau ada luka yang sedang berbicara. Kesan dari kami di daerah Banyuwangi ini diantaranya adalah kita bisa mengenal secara langsung seperti itu. Orang-orang Banyuwangi itu tidak sesuai yang kita pikirkan di luar sana. Nah, sehingga kalau saya bisa mengatakan guru yang paling baik itu adalah pengalaman. Jadi pengalaman kami ini bisa terbilang adalah sesuai dengan realita yang ada. Jadi orang-orang di sini itu orang-orang baik semua. Kemudian ketika kami melaksanakan hal apapun itu, kegiatan apapun, mereka yang dari masyarakat juga ikut membantu kami. Sangat sangat antusias lah kegiatan yang kami lakukan seperti itu. Tidak ada omongan-omongan di belakang, itu tidak ada. Kami tidak pernah mendengar orang-orang Banyuwangi itu menggosip seseorang, terlebih kami yang KKN tidak. Kami tidak pernah mendengar hal itu. Ya, beda halnya dengan daerah yang lain seperti itu kan. Banyuwangi itu ternyata orangnya tidak terlalu fanatik juga, welcome terhadap kami seperti itu. Jadi mungkin itu kesan dari kami. Untuk kesan untuk masyarakat maupun wabil khusus yang ada di siswa-siswi SMK, itu saya akui orangnya ramah-ramah, Cantik-cantik. ya, cantik-cantik, cowoknya ganteng-ganteng. Intinya apa ya, masyarakat maupun siswa-siswi SMK di sini orangnya baik-baik dan ramah-ramah. Dan untuk pesan, perbanyaklah pengalaman dan ilmu, karena dengan pengalaman dan ilmu itu kita bisa bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Karena ada pepatah yang mengatakan, sekali kau mendayung, 2-3 pulau kau lalui. Mungkin hanya itu. Oke, selesai sudah acara bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga dapat menginspirasi sobat Skanuta di luar sana. Dan juga benar apa kata mas-mas KKN tadi, pengalaman adalah guru terbaik. Jadi banyak pengalaman dan juga jadikan hikmah bagi sobat-sobat di sana. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.